Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-11. Nah, apa isi Mazmur pasal yang ke-11 ini, saudara? Ini keyakinan pemazmur bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang pasti. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, ada orang-orang yang memberikan nasihat buat kita. Sudah selesaikan dengan cara ini saja. Sudah pakai dengan cara kekerasan saja. Sudah, hayo kita bantai saja. Kira-kira seperti itu. Tetapi di Mazmur 11 ini kita belajar bagaimana jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi masalah. Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat rema di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Yesus, Kami menyembahmu, kami datang kepadamu. kami memuji, Kami naikkan syukur kami. keagunganmu, kedahsyatanmu, Tempat perlindungan, kami bersyukur, kota benteng yang teguh. terima kasih. Haleluya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di
wajahku. Hadiratmu, Dalam hadiratmu kami datang, ada kekuatan, sebab Tuhan baik, ada sebab penghiburan. Tuhan baik. Kiralah bersama Untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kiralah Bapa, sebab itu Engkau Allah perkasa, pujian. Engkau Allah mulia. Kiralah Kiralah basana batara. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Amin, amin, amin. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah perlindungan bagi kami ya Tuhan. Maka kami memuji, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, menaruh harap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Supaya setiap berkat yang Kau sediakan dilimpahkan buat kami semuanya. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-11 saudara. Di Alkitab kita halaman 580. Kitab Perjanjian Lama. Nah, pada perikop Tuhan tempat perlindungan. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Nah saudara, dari apa yang kita baca ini kita mengerti bagaimana pemazmur, yaitu Daud ya, karena ini mazmur dari Daud disebutkan, mengalami berbagai macam masalah kehidupan. Ya. Mengalami berbagai macam problem. Ya. Ada pergumulan di dalam kehidupannya. Makanya dikatakan di Mazmur pasal 11 ini, Daud mengatakan hanya di dalam Tuhanlah dia akan berlindung. Sebab Tuhan yang mampu melepaskan Daud dari setiap permasalahannya. Melepaskan sini bukan berarti Daud diminta untuk menghindari masalah. Allah tidak pernah saudara memerintahkan anak-anaknya menghindari masalah. Tapi Tuhan minta anak-anaknya berani menghadapi masalah. Karena Allah berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sedang bergumul, sedang berkelahi dengan masalah itu. Nah, kita melihat bagaimana Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung. Ya, di ayat yang pertama ini. Sebenarnya dari sini kita melihat bahwa pemazmur atau si Daud ini saudara, menegur orang-orang yang menasehati dia supaya dia lari dari Tuhan. Supaya Daud berkompromi untuk prinsip-prinsip kehidupan yang non-Alkitabiah. Daud diberikan nasihat kepada beberapa orang. Mungkin sahabatnya, mungkin orang lain gitu ya saudara. Untuk apa? Udah jangan Tuhan-Tuhanan lah. Sudah, memang Tuhan saja yang bisa menolong. Jangan, udah kamu datang saja ke gunung ini. Kamu pergi saja ke tempat itu. Nanti di situ ada jalan keluar kok. Daud mendapatkan tawaran-tawaran jalan keluar yang bukan dari Tuhan. Nah saudara, kita sebagai orang percaya yang setia kepada Tuhan, kita harus tetap berlindung pada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita mengabdi kepadanya. Kita mengabdi kepada kebenaran. Walaupun ancaman-ancaman permasalahan itu silih berganti datang saudara. Tetapi dari Mazmur 11 ini kita bisa melihat bagaimana Daud memberikan teladan buat kita semuanya. Hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan yang pasti. Bukan di tempat sana, bukan di tempat situ. Sebab tadi ada nasihat. Ayat yang pertama. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ini sebenarnya tawaran dari dunia. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar selain Tuhan. Daud mengatakan, aku tidak sepakat
bahkan aku membenci mereka. Yang seolah-olah memberikan nasihat kepadaku. Tetapi dengan cara-cara duniawi. Dengan cara-cara kekerasan. Dengan cara-cara di luar kehendak Tuhan. Bahkan mungkin cara-cara di luar firman kebenaran. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saudara, kita harus hati-hati mengenai cara-cara dunia yang dijejelkan kepada anak-anak Tuhan ini. Kalau kamu punya masalah, tuh aku kasih tahu jalan keluarnya sana. Kalau kamu punya problem hidup, nih ada jalan keluar. Semuanya seperti baik-baik saja. Semuanya seperti ya manusiawi. Tetapi kalau itu di luar kehendak Tuhan, jadilah seperti pemazmur atau Daud ini, saudara. Menolak, ya, menolak dengan tegas. Cara-cara di luar Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita harus kita tolak dengan tegas. Mengapa, saudara? Karena mungkin masalah itu akan dapat diatasi, tapi sementara. Mungkin masalah itu bisa kita selesaikan, tapi di luar kehendak Tuhan. Mungkin sakit penyakit kita sementara disembuhkan, tetapi bukan karena kuasa Allah. Bisa saja kuasa kegelapan, bisa saja pakai kuasa-kuasa iblis, bisa, saudara. Bisa. Dunia menawarkan seolah-olah jalan keluar itu seperti yang Tuhan kehendaki. Dunia menawarkan bagaimana mengatasi masalah hidup ini. Seakan-akan itu yang Tuhan maui. Tapi ingat, dari Mazmur 11 kita belajar bagaimana kita menolak dengan tegas tawaran-tawaran dunia. Itulah sebabnya dari apa yang kita baca ini merupakan pernyataan keyakinan Daud. Ini keyakinan Daud bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Walaupun orang-orang fasik, ya, di ayat yang ketiga, orang-orang fasik berusaha untuk menghibur, memberikan jalan keluar. Tetapi Daud dengan tegas, aku membencinya. Aku tidak sepakat dengan usulan orang fasik itu. Ini. Karena kefasikan itu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kefasikan itu selalu memberikan jalan keluar berlawanan arah dengan Tuhan. Makanya hati-hati, saudara. Ingat ya. Kuasa kegelapan, setan, iblis itu seperti domba. Berbulu domba, tapi sesungguhnya dia serigala. Makanya pemazmur meyakinkan dirinya dan meyakinkan kita semuanya bahwa satu-satunya jalan untuk menang atas masalah adalah percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan sejati. Ini yang harus kita yakinkan. Sebab kalau kita berlindung kepada Tuhan, kalau kita mengharap atau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan meyakinkan kita anak-anaknya akan mendapatkan pertolongan darinya. Akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Akan mendapatkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Ya mungkin ketika kita berdoa, menguatkan hati, memantapkan iman untuk percaya kepada jalan keluarnya Tuhan, tidak seketika begitu amin langsung masalah selesai. Tidak begitu setelah selesai amin lalu semuanya bisa dengan baik-baik saja. Mungkin saja tidak seperti itu. Mungkin butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kekuatan iman. Tetapi saya mau katakan, saya sepakat dengan pemazmur atau Daud ini, saudara, bahwa bagaimanapun caranya Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab Dia selalu tepat pada waktunya. Allah tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan tidak dapat digantikan dengan gunung yang tawaran yang ditolak oleh Daud ini
datanglah kepada gunung itu seperti burung Raja Wali menghampiri gunung. Gitu. Artinya apa? Cari tempat perlindungan di luar Tuhan. Padahal kita sebagai orang percaya harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa di atas segala-galanya. Kuasa untuk melindungi anak-anaknya, kuasa untuk memberikan jalan keluar, kuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali, ya arahnya ke Tuhan. Bukan ke gunung itu, bukan ke tempat itu, ya, bukan ke manusia itu, tetapi kepada Tuhan. Ya. Di sini pemazmur berkata bahwa jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar ke kekuatan alam ini, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Jangan hanya pakai kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yang nampaknya mungkin seolah-olah, wah ini yang terbaik. Wah ini jalan kesuksesan. Wah ini jalan kesembuhan. Tapi nyata-nyatanya itu di luar Tuhan. Ingat, iblis, kuasa kegelapan, selalu meniupkan angin keraguan kepada anak-anak Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita di luar kehendak Allah. Tiupan angin keraguan itu diarahkan iblis kepada anak-anak Tuhan. Supaya ragu-ragu terhadap kuasa Allah. Supaya ragu-ragu terhadap janji-janji Allah. Supaya ragu-ragu terhadap jalan keluar yang Allah berikan. Hati-hati, saudara. Berapa banyak ya orang Kristen yang jatuh di dalam iman. Tidak sedikit orang-orang percaya yang menggadaikan imannya. Hanya demi apa sih? Mampu menyelesaikan masalah. Padahal sesungguhnya akan timbul masalah-masalah yang lain. Belajar dari pemazmur, dari pasal yang ke-11 ini, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Dan dengan tegas menolak nasihat yang berprinsip salah. Saya bersyukur ya saudara, kita tetap ada di dalam pembelajaran firman ini, supaya kalau kita punya problem, kita tidak lari kemana-mana. Hanya kepada Tuhan. Daud berlindung kepada Tuhan, sebab di sanalah dasar-dasar kehidupan orang percaya. Apa saja saudara, dasar-dasar kehidupan kita itu? Yang pertama, Allah ada dan bukan sekedar ada, tetapi Ia berkuasa. Ini dasar iman kita. Ya, kita percaya Allah ada. Kita percaya Allah itu ada. Tetapi Dia bukan hanya sekedar ada. Kalau hanya sekedar ada, saudara, tapi tanpa kuasa, buat apa kita percaya kepadanya? Kalau Allah hanya sekedar ada, tapi tidak mampu menolong umatnya, ngapain kita menyembah Dia? Ngapain kita beriman kepadanya? Justru karena Dia punya kuasa, maka keberadaannya itulah yang patut menjadi dasar atas iman kita. Itu yang pertama, mengapa kita memiliki dasar-dasar kehidupan di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu mengamat-amati dan menguji apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya. Tuhan sedang melihat dengan matanya yang tajam itu. Seluruh muka bumi mampu dilihat dalam waktu yang bersamaan. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia sedang melihat apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk anak-anaknya. Dan Ia menguji apakah anak-anaknya, saudara dan saya ini tetap mau berharap kepada Dia. Itu dasar iman kita. Ya. Lalu yang ketiga, dasar iman kita apa, saudara? Ia bukan Allah yang tidak peduli terhadap kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang peduli. Apa bedanya Allah yang kita sembah
dengan ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang yang di luar Tuhan itu. Apa bedanya Tuhan kita yang kita andalkan, yang memiliki kuasa, dengan ilah-ilah, dewa-dewa, berhala-berhala lain di luar Tuhan itu? Kalau berhala-berhala lain, ilah-ilah lain, maunya cuman dilayani, disembah, diberi upeti, diberi sesembahan, korban hanya kepada dia, tanpa dia mau mempedulikan manusia. Itu ilah-ilah lain. Maunya cuma dapat dari umatnya. Maunya cuma dapat sesuatu dari yang menyembah. Hanya itu, saudara. Ilah-ilah lain hanya mau diberi saja, tanpa mau memberi. Beda dengan Allah kita, Tuhan kita. Pemazmur bilang, Tuhan tempat perlindungan. Kalau kita di Perjanjian Baru, Yesus Kristuslah tempat perlindungan kita. Dia berbeda dengan ilah-ilah lain. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan hanya yang kita mau agung-agungan saja. Bukan yang menerima pujian penyembahan dari umatnya saja. Tapi juga Allah yang mempedulikan kehidupan anak-anaknya. Allah bukan Allah yang egois, saudara. Bukan yang mau menerima sesembahan dari umatnya saja. Ya, Allah memang kita sembah. Tetapi lebih daripada itu, Dia Tuhan yang peduli kepada kita. Nah, kepada Tuhan yang peduli kepada kita itulah kita menaruh harap kepadanya. Kita menaruh harap kepadanya. Itu dasar iman kita. Ya. Lalu yang keempat, dasar iman kita apa? Bahwa Tuhan itu membenci orang-orang yang mengandalkan ilah-ilah lain. Allah tidak suka anak-anaknya memalingkan wajah dari Tuhan lalu mengandalkan ilah-ilah lain. Allah mau anaknya tetap setia kepadanya. Sebab Tuhan akan menghancurkan apapun juga yang dihasilkan atas penyembahan kepada ilah-ilah lain. Itu harus menjadi dasar iman kita. Dengan demikian kita akan mengerti bagaimana hatinya Tuhan, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Kepada orang yang berharap, yang bergantung kepada Tuhan, menaruh iman percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Sebab Allah kita peduli atas keadaan anak-anaknya. Ini yang sedang diyakinkan oleh pemazmur, yaitu Daud, kepada dirinya sendiri dan buat kita semuanya. Nah, orang benar itu akan memandang wajah Tuhan dan akan mendapatkan belas kasihan darinya, saudara. Lihat di ayat yang ke-7, saudara. Ayat ke-7 bilang gini, sebab Tuhan adalah adil. Keadilannya apa, saudara? Memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya, tetapi menghukum mereka-mereka yang mengandalkan ilah-ilah lain. Itu keadilan. Pada konteks ini, Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kalimat memandang wajahnya itu di dalam syair pemazmur ini menjelaskan begini. Yang berkenan untuk bertemu dengan Tuhan adalah orang yang tulus, orang yang benar, orang yang kudus, dan berharap penuh kepada Tuhan. Merekalah yang akan memandang Tuhan. Artinya apa? Ada di dalam hadirat Allah. Artinya manusia yang bisa memandang Allah itu mendapatkan perkenanan. Untuk ditolong, untuk dilindungi, dipagari dengan kasih setia. Inilah keyakinan pemazmur. Dan ini harus menjadi dasar iman kita. Dasar pengharapan kita. Sekalipun saudara, masalah begitu besar. Sekalipun pergumulan begitu berat. Walaupun kita diberhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak pernah selesai.
Masalah-masalah yang selalu silih berganti menanti kita. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi kita harus punya dasar iman yang teguh ya saudara. Jangan pernah mau diombang-ambingkan oleh tipu daya iblis. Dasar inilah yang mampu meyakinkan kita bahwa kesulitan dan penderitaan bukan akhir segala-galanya. Sebab ada jalan keluar, ada tempat perlindungan. Kenapa banyak orang Kristen saudara, termasuk orang anak-anak Tuhan itu, banyak yang putus asa. Bahkan ada yang bunuh diri. Karena mereka menganggap tidak ada jalan keluar. Mereka menganggap ini masalah betul-betul sulit untuk diatasi. Ini masalah betul-betul gak bisa ada jalan keluarnya. Maka buntu pemikirannya. Mereka mengambil jalan pintas. Menyelesaikan masalah dengan caranya. Puji Tuhan. Di Bible Study online CK7 ini kita berikan nasihat. Sebesar apapun masalah kita. Sehebat apapun pergumulan kita. Sesulit apapun penderitaan yang kita hadapi. Itu bukan akhir dari segala-galanya. Sebab kita punya Tuhan yang mampu menolong kita. Oleh sebab itu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berlindung kepadanya. Dan jangan tukar dengan apapun juga. Kalau Daud mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Pasti Daud mengerti bahwa Tuhan pasti akan membelanya. Kalau Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan ditolong Tuhan. Tuhan yang sama yang menolong Daud sanggup menolong saudara dan saya. Dan itulah Mazmur pasal yang ke-11. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami belajar bagaimana cara Daud mengatasi masalah. Pada konteks Mazmur 11 ini, Daud meyakinkan dirinya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Sebab Daud mendapatkan tawaran-tawaran cara-cara dunia supaya dia menjauh dari Tuhan. Supaya Daud bergantung kepada ilah-ilah lain. Bergantung kepada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Tapi Daud dengan yakin, dengan mantap, membuat dirinya tetap menaruh harap kepada Tuhan. Daud memberikan teladan buat kami semuanya. Dia berani mempertaruhkan imannya hanya kepada Tuhan. Di tengah desakan-desakan dunia yang menawarkan jalan keluar itu. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Daud pun ditolong Tuhan. Daud mendapatkan jawaban-jawaban atas pergumulannya. Dan Daud mampu mengalahkan setiap masalah kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Ketika mereka sedang menghadapi pergumulan yang sungguh sangat berat. Yakinkan dirimu, hai anak-anak Tuhan, tetap berpegang kepada Allah. Sebab Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tempat perlindungan yang sejati buat kita semuanya. Mungkin perlu kesabaran, mungkin perlu ketaatan. Tetapi tetaplah percaya kepada Allah. Dia sanggup menolong kita semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai merata. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.